Halo semuanya, hari ini di saluran Nutrisi Cerdas kita akan membahas topik yang sangat dipedulikan oleh teman-teman parubaya dan lansia, yaitu tentang makan daging. Berbicara soal makan daging, banyak teman-teman lansia mungkin merasa cukup bimbang di dalam hati. Di satu sisi merasa karena usia sudah tua dan tubuh mulai lemah, perlu makan sedikit daging untuk menambah tenaga. Di sisi lain takut karena masalah tinggi darah, tinggi kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Sekarang begitu umum, apakah makan daging justru akan membuat beban tubuh semakin berat? Masalah ini bisa dibilang menjadi dilema di meja makan. Banyak keluarga. Hari ini saya akan berbagi dua kisah nyata yang terjadi di sekitar saya terlebih dahulu. Kisah pertama adalah tentang Nenek Sri yang berusia 67 tahun. Nenek Sri dulunya memiliki tubuh yang sangat bugar dan terkenal sebagai pegiat kesehatan di kompleks perumahannya. Namun sejak pensiun beliau semakin khawatir dengan masalah kolesterol dan darah tinggi. Akhirnya beliau menetapkan aturan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri berhenti makan daging sepenuhnya. Sejak saat itu di meja makan rumahnya hanya tersisa sayur-sayuran, buah-buahan, dan produk olahan kedelai. Bahkan telur dan susu pun jarang beliau sentuh. Awalnya beliau merasa tubuhnya jauh lebih ringan dan merasa cukup bangga. Tapi lama-kelamaan berbagai masalah mulai bermunculan. Beliau menyadari bahwa naik tangga sedikit saja napasnya sudah terengah-engah kaki, semakin tidak bertenaga seolah-olah tenaga di dalam tubuhnya terkuras habis. Suatu hari saat sedang jalan santai di taman, tiba-tiba beliau merasa pusing dan hampir jatuh pingsan. Keluarganya bergegas membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter Budi Santoso memberitahunya bahwa beliau menderita penyakit yang disebut sarkopenia, hilangnya massa otot. Penyebabnya justru karena kekurangan asupan protein dalam jangka panjang, terutama protein hewani yang berkualitas. Kisah kedua adalah tentang Pak Bambang usia 70 tahun. Pak Bambang belakangan ini selalu merasa lututnya nyeri, jongkok lalu berdiri lagi, rasanya sangat sulit. Beliau mengira ini hanyalah gejala normal penuaan, jadi tidak terlalu dipedulikan. Sampai suatu kali beliau hampir jatuh di rumah, barulah keluarganya yang khawatir membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan keluar Pak Bambang menderita osteoporosis yang parah. Dr. Budi Santoso menjelaskan bahwa tulangnya tidak hanya kekurangan kalsium, tapi juga menjadi sangat rapuh seperti biskuit renyah. Pak Bambang saat itu dengan bingung bertanya kepada dokter, "Dok, kalau saya pulang nanti banyak makan sup tulang sapi, apa bisa menambah kalsium?" Mendengar itu, Dr. Budi Santoso tersenyum sambil menggelengkan kepala dan memberitahunya, "Mengandalkan sup tulang untuk kalsium itu efeknya kurang bagus, Pak. Kalau mau memberi oli pada tulang Bapak, harus makan 3 jenis daging lain ini." Pengalaman Nenek Sri dan Pak Bambang sebenarnya adalah gambaran nyata dari banyak teman-teman lansia. Masalah mereka pada dasarnya bermuara pada satu pertanyaan, apakah lansia boleh makan daging? Daging apa yang harus dimakan? Dan bagaimana cara memakannya agar paling sehat. Hari ini kita akan bahas tuntas semua pertanyaan tentang konsumsi daging bagi lansia ini agar jelas dan gamblang. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda sungguh peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa depan. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang disampaikan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Anda juga dipersilakan berbagi pandangan Anda di kolom komentar. Mari kita kembali ke topik hari ini. Banyak teman lansia karena takut pada masalah tinggi menghindari makan daging, seolah-olah itu musuh, dan beranggapan bahwa makan nasi dengan sayur bening saja baru bisa menjamin kesehatan. Namun konsep ini mungkin perlu diperbarui. Sebuah tim peneliti dari universitas terkemuka telah melakukan studi menggunakan tikus percobaan dan menemukan fakta menarik. Dengan premis mengontrol total asupan kalori, membiarkan tikus tua memakan diet dengan proporsi lemak yang sedikit ditingkatkan dan karbohidrat dikurangi, justru dapat secara signifikan memperlambat kelainan metabolisme dan penyusutan organ dalam proses penuaan serta membantu memperpanjang umur. Meskipun penelitian ini dilakukan pada tikus hukum, kebutuhan nutrisinya memiliki kemiripan yang tinggi dengan manusia. Apa pelajaran dari penelitian ini bagi kita?
Artinya bagi kita para lansia, seiring bertambahnya usia otot tubuh akan menyusut secara alami dan metabolisme akan melambat. Pada saat inilah kita justru lebih perlu memastikan asupan protein yang cukup dan lemak berkualitas dalam jumlah sedang untuk menjaga fungsi normal tubuh, bukan hanya melulu makan nasi dan sayur. Pandangan ini juga didukung oleh lebih banyak penelitian otoritas internasional. Jurnal medis top dunia The Lancet pernah mempublikasikan hasil studi besar yang melibatkan 11 negara. Ditemukan bahwa lansia yang menjamin asupan proteinnya cukup, tidak hanya umumnya berumur lebih panjang tetapi risiko terkena kanker juga lebih rendah. Salah satu data yang mengejutkan menunjukkan lansia dengan asupan protein kurang dari 40 gram per hari memiliki tingkat kematian hingga 31%, sedangkan mereka yang asupan proteinnya lebih dari 40 gram per hari tingkat kematiannya hanya 18%, perbedaannya sangat jelas. Tidak hanya soal umur panjang, makan daging yang tepat juga bisa melindungi tulang kita. Sebuah studi pelacakan jangka panjang oleh American Geriatric Society menemukan bahwa lansia yang bisa makan ikan 2 hingga 3 kali seminggu, kecepatan penurunan kepadatan tulang mereka jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang jarang makan ikan. Ini menunjukkan bahwa makan daging yang tepat tidak hanya memperlambat pengeroposan tulang, tetapi juga secara nyata meningkatkan kekuatan tulang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan ilmiah, lansia yang sama sekali tidak makan daging bukanlah pilihan yang sehat. Makan daging dalam jumlah sedang tidak hanya tidak akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular secara signifikan, tetapi justru memiliki 3 manfaat nyata. Mempertahankan massa otot daging adalah sumber protein berkualitas paling penting membantu kita melawan hilangnya otot agar kaki dan tangan lebih bertenaga. Mencegah kekurangan gizi daging kaya akan vitamin B12, zat besi seng, dan nutrisi kunci lainnya. Ini semua sulit didapatkan dalam jumlah cukup dari makanan nabati, sehingga efektif mencegah anemia dan masalah kekurangan gizi umum lainnya. Melindungi fungsi otak seiring bertambahnya usia, kemampuan antioksidan tubuh kita melemah. Makan daging dalam jumlah sedang membantu meningkatkan kadar antioksidan tubuh yang sangat membantu memperbaiki daya ingat dan melindungi fungsi otak. Baiklah, karena kita sudah tahu pentingnya makan daging, lalu mengapa masih banyak orang yang was-was? Ini terutama karena beberapa kesalahpahaman dan mitos yang sudah lama beredar. Hari ini kita akan luruskan 2 mitos besar tentang makan daging. Mitos 1, asal tidak makan daging lemak darah kolesterol pasti turun. Banyak teman lansia berpikir kolesterol tinggi disebabkan karena makan daging berlemak, jadi asal tidak makan daging kolesterol akan turun. Pandangan ini sebenarnya hanya benar sebagian kecil. Kita perlu tahu bahwa sumber utama trigliserida dan kolesterol dalam darah kita bukanlah dari makanan, melainkan sintesis internal tubuh kita. Ambil contoh kolesterol sekitar 70% hingga 80% disintesis oleh hati kita sendiri. Yang didapat dari makanan hanya porsi kecil. Begitu juga dengan trigliserida. Artinya, jika Anda hanya sekadar tidak makan daging, tetapi kebiasaan makan lainnya tidak diubah, misalnya masih makan banyak nasi putih, mie, atau kue manis hati, Anda akan tetap memproduksi lemak darah dalam jumlah besar. Jadi, hanya mengandalkan pantang daging untuk menurunkan kolesterol efeknya sangat terbatas, bahkan mungkin menyebabkan kerusakan lain pada tubuh karena kekurangan nutrisi tertentu. Cara yang benar-benar ilmiah adalah memilih daging sehat yang rendah lemak dan tinggi protein, serta dipadukan dengan pola makan seimbang. Mitos 2, sekarang banyak kanker itu gara-gara makan daging. Anggapan ini beredar luas karena mungkin banyak yang mendengar bahwa Badan Penelitian Kanker Internasional di bawah WHO menggolongkan daging merah seperti daging sapi, kambing, babi sebagai karsinogen, golongan 2A, yang artinya mungkin menyebabkan kanker pada manusia. Maka banyak orang jadi takut dan merasa makan daging pasti kena kanker. Pandangan ini perlu kita lihat secara kritis. Pertama, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor bersamaan. Ini berkaitan erat dengan genetik, lingkungan hidup, kebiasaan hidup, dan lain-lain, sama sekali bukan disebabkan oleh satu faktor saja. Kedua, risiko yang disebutkan dalam penelitian terutama berasal dari lemak jenuh dalam daging merah serta daging olahan seperti sosis kornet atau daging asap yang mengandung berbagai zat aditif. Terakhir dan yang paling kunci adalah melihat dosisnya. Pernyataan apapun tanpa membicarakan dosis adalah tidak ilmiah.
Sebuah penelitian di Amerika menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi lebih dari 113 gram daging merah setiap hari barulah memiliki risiko meninggal akibat kanker atau penyakit jantung yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengonsumsi 14 gram. Sedangkan di negara kita, pedoman tumpeng gizi seimbang Kemenkes menyarankan orang dewasa mengonsumsi lauk pauk termasuk daging dalam jumlah yang wajar. Jika kita mengikuti saran konsumsi harian sekitar 40 hingga 75 gram daging dan menjaga pola makan seimbang, risiko makan daging merah bisa dibilang sangat kecil. Jadi kesimpulannya makan daging bukanlah biang kerok penyebab kanker. Kuncinya ada pada porsi yang pas dan cara masak yang sehat serta sebisa mungkin hindari daging olahan. Baiklah, setelah meluruskan mitos-mitos tersebut, sekarang kita akhirnya bisa mengungkap jawaban terpenting hari ini. Sebenarnya, jenis daging apa yang paling cocok untuk teman-teman lansia? Begitu disebut makan daging apa, bayangan yang pertama kali muncul di benak Anda, apakah sepiring rendang atau gulai yang berminyak dan bersantan, atau semangkuk soto daging atau bakso yang panas, benar daging sapi dan kambing atau daging merah lainnya bisa dibilang teman lama di meja makan kita. Tapi di sini saya ingin memberitahu Anda, bagi teman-teman lansia teman lama ini mungkin bukan pilihan terbaik kita. Mengapa demikian? Masalah pada daging merah olahan seperti rendang, gulai adalah kandungan lemaknya terutama lemak jenuh yang terlihat jelas itu agak terlalu tinggi. Bagi kita yang perlu ketat mengontrol tiga tinggi makan banyak daging ini tanpa sadar akan menambah beban ekstra bagi tubuh. Sedangkan daging sapi meskipun sumber protein yang baik, serat ototnya terkenal tebal dan padat. Bagi kita yang gigi geliginya mulai tidak kuat dan kemampuan pencernaannya perlahan menurun, setiap kali mengunyah daging sapi sama saja memberi pekerjaan berat bagi gigi dan lambung. Rasanya agak menyiksa. Lalu adakah pilihan yang membiarkan kita menikmati kepuasan makan daging, tapi tidak perlu khawatir merepotkan tubuh, bahkan bisa membantu menguatkan tulang? Jawabannya, tentu ada. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pernah menunjukkan ada 3 jenis daging yang sangat penting bagi kesehatan lansia ikan yang kaya asam lemak omega, 3 ayam yang rendah lemak, dan bebek yang kaya zat besi. Mereka tidak hanya membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan kesehatan tulang kita, tapi juga membantu menurunkan risiko penyakit kronis. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan dengan hormat 3 jenis daging yang paling cocok untuk lansia ini. Jenis pertama daging ikan, emas otak dari air pelindung tulang. Daging ikan bisa dibilang sebagai bangsawan yang lembut di dunia perdagingan, manfaatnya tak terhitung banyaknya. Pertama, ia sangat ramah bagi lambung kita. Struktur protein daging ikan itu lunak sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita dengan tingkat penyerapan hingga 90% lebih. Bagi bapak ibu yang fungsi pencernaannya sudah agak menurun ini adalah sumber protein yang sempurna. Kedua dan yang paling mengejutkan ikan adalah jagoan penambah kalsium. Anda mungkin heran bukannya nambah kalsium itu minum susu atau makan tahu. Sebenarnya kandungan kalsium pada banyak ikan kecil sangat menakjubkan. Terutama ikan yang bisa kita makan beserta tulangnya seperti ikan teri, ikan mas kecil atau ikan sarden. Di sini saya ingin memberi pujian khusus pada sarden kalengan. Anda mungkin merasa makanan kaleng tidak sehat, tapi untuk sarden ini pengecualian. Setelah diproses dengan suhu dan tekanan tinggi, tulang ikannya menjadi lunak dan bisa dimakan. Kandungan kalsium dalam setiap 100 gram bisa mencapai sekitar 300 mg, setara dengan segelas susu. Lebih hebatnya lagi, daging ikan secara alami mengandung vitamin D. Ini adalah kunci pembuka pintu penyerapan kalsium di tubuh kita, membuat kalsium yang dimakan tidak terbuang percuma dan benar-benar dipakai oleh tulang. Terakhir, ikan juga pelindung pembuluh darah jantung dan otak kita, terutama ikan laut dalam seperti salmon atau ikan kembung dan sarden. Mereka kaya akan sejenis lemak ajaib bernama omega 3. Omega 3 ini ibarat tukang bersih-bersih di saluran pembuluh darah kita. Ia membantu menurunkan kekentalan darah, membawa pergi kolesterol jahat yang menempel di dinding pembuluh, membuat pembuluh darah kita tetap lancar sehingga menurunkan risiko aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke secara signifikan. Bagaimana cara makan terbaiknya ikan kakap atau gurame tim kukus? Paling bisa menjaga nutrisinya, atau masak sup pindang ikan yang hangat, atau sesekali makan sarden kaleng kualitas bagus juga pilihan yang cerdas.
Jenis kedua, daging ayam, suplemen kebugaran paling merakyat. Jika ikan adalah bangsawan yang lembut, maka ayam adalah ksatria setia yang paling sederhana di sekitar kita. Otot kita ibarat rekening bank. Saat muda kita menabung banyak, tapi setelah tua jika hanya ada pengeluaran tanpa pemasukan, rekening ini akan cepat kosong, orang pun jadi lemas dan mudah jatuh. Daging ayam, terutama dada ayam tanpa kulit, adalah pilihan terbaik untuk membantu kita menabung kembali ke rekening otot tersebut. Kandungan lemaknya sangat rendah, benar-benar protein berkualitas tanpa beban, sangat efektif membantu kita memperlambat hilangnya massa otot. Ayam juga adalah ahli gizi bagi sistem saraf kita. Apakah Anda kadang merasa tangan kaki kesemutan atau badan lemas? Itu mungkin sistem saraf sedang mengingatkan Anda. Vitamin B kompleks dalam ayam, terutama vitamin B6, adalah pembantu yang baik untuk menutrisi saraf, sekaligus juga meningkatkan metabolisme protein dan secara tidak langsung menaikkan kekebalan tubuh kita. Tak hanya itu, ayam juga kaya akan elemen seng. Seng dan kalsium adalah pasangan saudara yang bekerja sama dengan baik. Keduanya harus bergandengan tangan baru bisa membuat tulang kita kokoh sekaligus lentur. Bagaimana cara makan terbaiknya? Masak sepanci sup ayam hangat, bisa ditambah sedikit jahe atau rempah-rempah. Tidak hanya menghangatkan hati dan lambung, tapi juga memulihkan tenaga. Ini adalah makanan penyembuh yang sangat berharga dalam menu lansia. Jenis ketiga, daging bebek. Ahli gizi yang lembut dan sering diremehkan. Dibandingkan ikan dan ayam, bebek mungkin agak low profile di meja makan, tapi dia benar-benar atlet serba bisa nutrisi yang sering kita remehkan. Pertama, dia adalah pelopor penambah darah zat besi. Banyak lansia mengalami anemia defisiensi besi, wajah terlihat pucat dan orangnya selalu tidak bersemangat. Kandungan zat besi pada daging bebek sangat kaya, jauh lebih tinggi dari ayam, dan bentuknya adalah zat besi heme yang mudah diserap tubuh manusia. Efeknya sangat bagus untuk memperbaiki anemia, membuat wajah lebih segar, dan meredakan rasa lelah. Kedua, daging bebek sangat paham cara menutrisi dengan lembut. Sifat daging bebek cenderung sejuk, pandai menutrisi cairan tubuh, dan meredakan kekeringan. Ini sangat cocok bagi teman-teman lansia yang sering merasa panas dalam mulut, kering, atau lidah terasa pahit. Di musim panas, minum sup bebek asam segar bisa membangkitkan selera makan. Di musim hujan, sup bebek rempah bisa menghangatkan tanpa membuat panas dalam. Yang lebih penting, lemak daging bebek itu cerdas. Komposisi asam lemaknya berbeda total dengan lemak babi, sapi justru lebih mirip minyak zaitun. Kaya akan asam lemak, tak jenuh, tunggal dan ganda yang baik untuk jantung kita. Mereka membantu tubuh mengatur lemak darah dan menurunkan kolesterol jahat. Bagi teman-teman yang punya masalah kolesterol, ini pilihan yang jauh lebih sehat daripada daging merah berlemak. Apalagi daging bebek setelah direbus atau dipresto akan menjadi sangat empuk, kakek nenek yang giginya kurang kuat pun bisa menikmatinya dengan mudah. Lalu bagaimana kita memilih ketiga jenis daging ini? Sebenarnya sederhana. Anda bisa mengingatnya begini: ingin melindungi jantung, menutrisi otak, dan memberi oli pada tulang, pilih ikan. Ingin menambah kekuatan otot, meningkatkan imun dan badan lebih bertenaga, perbanyak makan ayam. Jika tubuh sering terasa panas dalam ingin menambah darah dan memperbaiki rona wajah, bebek yang lembut adalah pilihan terbaik Anda. Intinya, ketiga raja nutrisi yang rendah hati ini dibandingkan daging sapi dan kambing berlemak, tidak hanya lebih mudah dicerna dan lebih rendah lemak jenuh, tapi juga menyediakan protein berkualitas dan nutrisi kunci yang sangat dibutuhkan. Tubuh kita. Mereka adalah pilar tak tergantikan di meja makan sehat lansia. Baiklah, setelah memperkenalkan tiga jenis daging yang paling cocok untuk lansia, saya yakin Anda sudah punya pemahaman baru tentang cara makan daging yang sehat. Sesuai saran Pedoman Gizi Seimbang Indonesia, lansia bisa mengonsumsi sekitar 40 hingga 75 gram daging per hari. Kita bisa makan ikan, ayam, dan bebek ini secara bergantian. Tentu saja, ingin tulang kuat tidak cukup hanya mengandalkan makan daging. Kita juga perlu memadukannya dengan gaya hidup ilmiah agar kalsium yang dimakan benar-benar diserap dan dimanfaatkan tubuh. Sering berjemur, pilihlah waktu pagi hari atau sore hari saat sinar matahari hangat untuk berjemur selama 15-30 menit. Sinar matahari membantu tubuh mensintesis. Vitamin D ini adalah kunci penyerapan kalsium. Olahraga teratur olahraga bisa merangsang tulang dan memicu pengendapan kalsium seperti jalan santai, senam lansia, atau tai chi. Olahraga ringan ini sangat cocok untuk lansia
bisa meningkatkan kepadatan tulang sekaligus keseimbangan tubuh. Variasi makanan, selain 3 daging tadi, dalam menu harian, tambahkan susu, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Ini makanan kaya kalsium. Perhatikan juga untuk mengurangi makanan yang terlalu asin, manis, dan berlemak karena bisa mempercepat hilangnya kalsium. Banyak minum air-air yang cukup membantu menjaga sirkulasi normal tubuh, membantu mengantar kalsium dan nutrisi ke tulang, serta menurunkan kekentalan darah, mengurangi risiko gumpalan darah. Disarankan minum air tidak kurang dari 1.500 ml sekitar 6,8 gelas sehari. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi utama hari ini sudah selesai dibagikan. Mari kita ulas sedikit poin penting hari ini. Kita telah menjawab kegalauan banyak teman lansia tentang makan daging atau tidak. Kita jadi tahu bahwa sama sekali tidak makan daging bisa menyebabkan hilangnya otot sarkopenia dan tubuh lemas. Tapi salah makan daging juga tidak membantu masalah keropos tulang. Penelitian ilmiah memberitahu kita bahwa lansia yang mengonsumsi protein berkualitas dalam jumlah sedang justru mungkin lebih sehat dan panjang umur. Panen terbesar hari ini adalah mengenal 3 jenis daging terbaik untuk lansia: ikan yang kaya kalsium dan omega, 3 ayam yang menguatkan otot, serta bebek yang menambah darah. Mereka lebih cocok dengan kebutuhan tubuh lansia dibandingkan daging merah sapi, kambing yang berat. Di sini saya ingin mengingatkan secara khusus kepada Bapak, Ibu sekalian, tubuh kita di tahap usia yang berbeda memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda pula. Beberapa pandangan lama seperti uang tak bisa membeli tubuh kurus di hari tua atau kalau sakit, harus pantang makan segalanya dilihat dari kacamata hari ini mungkin tidak sepenuhnya ilmiah. Tubuh Anda sekarang paling membutuhkan nutrisi berkualitas tinggi dan mudah diserap untuk menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang. Mohon jangan karena takut kolesterol lalu menolak semua daging. Juga jangan asal makan daging sembarangan. Dengarkan kebutuhan tubuh Anda, buatlah pilihan secara ilmiah, itulah bentuk tanggung jawab terbesar terhadap kualitas hidup masa tua Anda sendiri. Tentu saja kita mengobrol sebanyak ini bukan untuk menambah beban pikiran, melainkan berharap menularkan sikap kesehatan yang positif dan proaktif. Kendali kesehatan sebenarnya ada di piring makan dan kedua kaki kita sendiri. Mengganti rendang berlemak dengan ikan kukus, sesekali mengganti hidangan bersantan dengan semangkuk sup ayam hangat bukanlah hal yang sulit, tapi merupakan investasi paling menguntungkan bagi kesehatan diri. Dipadukan dengan jalan santai setiap hari dan berjemur matahari, Anda akan menemukan diri Anda yang lebih bugar dan bersemangat sedang menyongsong hari esok. Ingatlah, memberi perhatian lebih pada tulang adalah memberi jaminan lebih untuk kebahagiaan di masa tua. Jika konten hari ini dirasa memberikan sedikit saja pencerahan bagi Anda, silakan ketik angka 1 di kolom komentar di bawah agar saya tahu bahwa apa yang saya bagikan bernilai. Jika dirasa tidak berguna, silakan dengan jujur ketik 0. Umpan balik jujur Anda adalah motivasi terbesar saya untuk terus memperbaiki diri dan menyajikan konten yang lebih baik. Semoga semuanya bisa makan secara ilmiah, hidup sehat, dan menikmati setiap hari dengan penuh semangat. Sampai jumpa di video nutrisi cerdas berikutnya.